Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Kenapa bang? Pusing. Kenapa pusing? Dulu makan. Nanti makan ya sekali lagi. Oke. Sebelumnya kalian kan udah saling kenal nih. Nah, berhubung ini belum bisa hafal nama kalian, jadi coba perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Satu persatu, perkenalkan namanya, tempat tinggalnya, sama cita-citanya. Coba mulai dari Nova. Apa tuh? Nah, dari kanan, mulai dari kanan. Dari kanan. Nah, cuma perkenalkan nama, nada. Pak. Cuma perkenalan. Kita yang itu dari sini. Ya. Suaranya diperbesar. Polisi. Ya, mereka Masya Allah. Tadinya Allah. Pengusaha, Masya Allah ya, pengusaha besar. Selanjutnya nih, Bapak. Saya tinggal di Kata. Saya jadi polisi. Masya Allah. Nah, selanjutnya. Saya sudah berangkat tinggal di daerah dan juga saya jadi Polisi juga. Kamu ya jalan-jalan kalau deh, ini ya. Dah, saya tinggal Masya Allah. Jadi kalau memang Miss melanggar tuh kira-kira bakalan ditangkap nggak? Ditilang nggak? Nggak boleh bunyi nih, soalnya ini bisa lihat dulu loh. Ditilang. Oke, bagus ya kalian punya cita-cita yang tinggi. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan itu bakalan tercapai semua. Nah, jadinya aminin. Oke. Jadi kalian tahu nggak kira-kira kenapa Miss undang kalian ke ruang ini? Nggak tahu. Kalian merasa bersalah nggak? Kira-kira apa ya yang membuat Miss hari ini mengundang kalian ke ruang ini? Telat. Ada yang lain? Atau cuma telat aja? Kira-kira apa ada berapa kali telat? Dalam bulan ini aja, ini kan baru setengah kan jalannya. Punya kayak setengah pun, berapa kali telat? 7. Mau dicek. Ini kira-kira bulan ini juga. Nggak ada tetap bulan ini. Bulan sebelumnya? Ya. Ini? 2 kali. Ini? Kali. Ini? Kali. Benar kali. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Oke, di sini sebelum kita mulai, gimana kalau kita buat ice breaking dulu? Ice breaking permainan untuk cek kefokusan kita. Oke, mulai. Coba buat tangan ini semua, tangannya di depan semua, terus tangannya diputar. Kecil, ikutin apa yang dibilang. Kecil, besar, kecil, besar, pegang dagu. Nih, gak fokus, hampir pegang kepala juga. Ya, kita cek sampai semua fokus. Oke, tangannya ke depan. Besar, kecil, besar, kecil, pegang telinga. Oke, udah fokus semua ya? Oke, baiklah. Ini kita kan akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok? Tidak pernah. Enggak. Jadi di sini akan jelasin dulu apa itu konseling kelompok, tujuannya, dan juga azas-azas yang ada dalam konseling kelompok ini.
Yang pertama, apa itu konseling kelompok? Jadi tujuan ini mengumpulkan kalian ataupun mengundang kalian ke ruang ini untuk membahas sebuah permasalahan yang kita alami sama-sama di sini. Yaitu permasalahannya tadi apa? Telat, terlambat. Nah, jadi kita hari ini sama-sama berkolaborasi untuk membahas tentang masalah kita, yaitu masalah terlambat. Nah, di sini sama-sama berkolaborasi menceritakan, kalian nanti akan menceritakan masalah kalian. Kira-kira kenapa kalian terlambat? Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan dari masing-masing anggota kelompok. Nah, di sini ada yang namanya pemimpin kelompok atau pimpinan kelompok dan juga anggota kelompok. Untuk anggota kelompoknya adalah dari siswa-siswa kalian, ada Aufat, ada Alfi, ada Rais, ada Mustazul, dan ada Rafa Ariel. Nah, untuk yang jadi ketua kelompoknya adalah dia sendiri. Nah, di sini kita ada yang namanya azas-azas dalam konseling kelompok. Yang pertama, ada azas keterbukaan. Nah, jadi di sini kalian harus terbuka akan masalah yang kalian alami. Misal nanti ingin tanya apa, ataupun ada pertanyaan dari teman, kalian harus terbuka supaya permasalahan ini ataupun kasus ini bisa terpecahkan dengan baik. Nah, selanjutnya ada yang namanya azas kesukarelawan. Nah, jangan sampai harus dipaksa dulu, misalnya harus membuka diri akan permasalahan yang kita alami. Dan yang terakhir itu ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, kita di sini ada berapa orang? 5, 6 sama Min kan? Jadi diharapkan permasalahan yang telah kita bahas pada forum ataupun pada konseling kelompok hari ini jangan sampai dibeberkan ke luar. Cukup kita berenam aja yang tahu. Di luar kan ada orang. Orang itu jangan sampai tahu tentang permasalahan yang kita bahas hari ini. Paham? Paham? Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, mungkin untuk kontra waktunya kita akan membuat konseling kelompok ini lebih kurang 40 menit. Nah, sebelumnya kita buat dulu untuk peraturan-peraturan dalam kelompok kita. Kira-kira apa yang bisa kita buat peraturan untuk tidak dilanggar? Contoh, misalnya tidak ada yang keluar masuk ruang selagi sesi konseling. Nah, itu jadi peraturan nomor 1. Peraturan nomor 2 gimana? Tidak tahu. Kalau nggak misalnya ada yang buat peraturannya, yang pertama itu tidak boleh keluar masuk ketika proses konseling. Terus yang kedua, tidak ada yang memotong pembicaraan teman. Misal kita lagi ngobrol nih, ada teman yang berpendapat, jadi jangan langsung potong. Tunggu dulu teman siap bicara, itu baru kita berbicara kalau ada izin. Ataupun kalau ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Ini kenapa belum lagi? Udah siap? Oke. Udah bisa kita lanjut? Bisa? 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 Apa bisa? Oke. Nah, jadi untuk topik permasalahan yang kita angkat hari ini adalah tentang keterlambatan. Nah, ini dia mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira ini dari apa dulu? Apa kira-kira kenapa terlambat dari sekolah? 1, telat bangun. Terus? Kalau baru suka tidur lagi. Terus? Rumahnya agak jauh. Ada lagi? Setiapnya lama. Oke. Kira-kira kenapa telat bangun? Ada orang yang bergerak tidur. Ya, biasa tidurnya jam berapa? Jam 12. Itu cepat. Untuk usia pelajar tuh cepat. Untuk usia pelajar tuh tidurnya itu paling telat tuh jam 10:30 lah, atau jam 10. Oke. Kalau dia kira-kira kenapa harus tidur lagi tuh, ataupun telat untuk siap-siap lama di siap-siapnya kenapa tuh?
Iya kan itu. Nah, itu kan ngantuk. Terus yang permasalahan ketiga tuh karena ini untuk tiap-tiapnya lama di tiap-tiapnya itu kenapa? Karena malah juga Yang buku. Kenapa nggak disimpan buku ini? Malas. Jadi malam tuh ngapain aja? Main game? Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke Alfi. Kenapa kira-kira Alfi terlambat sekolah? Sering telat bangun. Kenapa kira-kira telat bangun? Tidurnya. Kenapa tidurnya dulu? Oh, juga dari mama. Oke, mama tidur jam 1 itu juga. Oh, juga. Selain itu, oke, baik. Telat bangun. Kenapa telat bangun? Tidur dulu. Jam berapa tidurnya? Benar satu. Kenapa telat tidur? Main game. Lain main game. Tidur. Kira-kira main game itu bagus nggak ya? Enggak, sebenarnya main game itu bagus, apalagi untuk otak, terus otak juga kan. Mana nih caranya menang? Itu kan kita kayak mengasah otak itu juga. Sebenarnya main game itu bagus, cuma ada waktunya, ada waktu-waktu tertentu. Apalagi kita masih belajar, tapi SMP kan. Oke, lain ada alasannya? Nggak ada. Oke, sekarang Tazul. Telat bangun. Kenapa telat bangun? Telat tidur. Alasan telat tidurnya kenapa? Main game juga? Terus? Ayo, apa? Soalnya, kenapa? Telat tidur. Tidurnya jam berapa? Jam 10. Serius, tidurnya jam 10. 11. Jadi kegiatan malamnya cuma nonton, tidur, nonton. Nggak ada main game. Tidurnya jam 11. Main game ada? Ada. Oke. Sekarang berapa? Telat tidur. Jadi telat tidur, telat bangun. Telat tidur kenapa? Telat pulang. Emang kemana? Rumah kawan. Rumahnya tadi di mana? Rumah kawannya? Jadi untuk apa ke rumah kawan? Main game di rumah kawan. Di rumah sendiri nggak bisa main game? Sama ngomong. Kenapa ada keimanan sama mama? Ya, takut ketahuan main game. Berarti nanti sama mama, berarti. Oke, berarti datang ke rumah kawan itu biasa jam berapa? Jam Isya. Pulangnya? Jam 11:30. Mama apa? Apanya? Tadi saya mau mama pulang. Itu memang setiap malam keluar ke rumah mama. Kadang-kadang. Selain karena telat tidur, ada alasan lain? Susah tidur itu kenapa? Ya karena apa? Gelisah karena tak benar main game ya. Kenapa? Coba. Tidak tahu. Memang susah tidur aja. Oke, mungkin alasannya itu kebanyakan karena main game ya. Game itu sebenarnya baik, bagus. Ada dampak positif dan negatifnya. Cuma kan jangan salah gunakan. Apalagi kita masih belajar, harus men-set waktu, manajemen waktu untuk belajar, kapan sekolah, kapan pergi ke pengajian, dan kapan untuk bermain. Dia ada waktu tertentu.
sini, Miss mau tanya lagi nih. Kira-kira apa yang kalian, ini kan kalian telat, telatnya karena ada yang telat bangun tidur, ada yang memang siap-siapnya lama. Kira-kira yang kalian lakukan itu kira-kira baik nggak? Baik nggak? Nggak, ini bang baik. Nggak, ya bantu itu baik. Cuma telatnya itu baik nggak? Nggak. Ini, nggak. Oke, enggak ya, berarti jawabannya. Apalagi di usia kita itu, ya namanya kita ini belajar. Apalagi kalian masih SMP. Namanya belajar itu, kita memang harus dituntut untuk ikutin aturan yang udah jelas. Harus ikutin aturan. Nah, apalagi kita masih SMP, janganlah jadi orang yang nggak taat aturan, nggak disiplin. Karena misal gini, kita nggak disiplin. Ini ketika kalian kan telat, nanti akan dikasih dispensasinya ataupun dikasih hukuman paling untuk bawa corona misal, terus disuruh putih sampah. Itu kayak masih biasa aja. Tapi nanti kalau suatu saat kalian sudah bekerja, kalau kalian telat tapi gajinya dipotong, mau nggak gajinya dipotong? Mau? Enggak kan? Makanya jangan telat. Nah, depan lagi nih, depan lagi. Kenapa kaki mundur? Nah, depan lagi. Oke, kira-kira untuk dampak negatifnya dari telat itu apa? Coba dari sini dulu. Apa? Dampak negatif telat itu apa? Paham maksudnya? Kita dampak negatif itu mengganggu pembelajaran ataupun mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Bisa gurunya udah masuk, udah sedikit menjelaskan materi untuk hari ini, terus tiba-tiba kita datang stop dulu, assalamualaikum, izin permisi masuk bu. Nah, jadi orang tuh pasti teman-teman kita melihat kita yang baru masuk, jadi otomatis fokus orang tuh terpecahkan gara-gara kita masuk, dan itu bisa jadi orang tuh mengganggu dan merugikan teman-teman kita. Kemudian ada yang bisa sebutkan contohnya lagi? Nggak ada. Dampak negatif dari terlambat itu apa? Terlebih dahulu untuk diri kita sendiri. Dihukum. Nah, oke. Apa? Nggak tepat waktu. Nih, saya tahu. Itu juga merugikan diri kita sendiri. Misal kita ulangan ya hari ini, guru udah membagikan tugas, terus kita udah ada teman kita yang udah buat, karena kita telat, otomatis kita kayak bisa jadi nggak dikasih masuk lagi ataupun dikasih hukuman yang kita itu nggak bisa ikut ulangan tepat waktu. Oke, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan ataupun apa usaha-usaha kalian yang bisa kalian lakukan agar tidak telat lagi? Coba sebutkan di maksimal, nggak minimal 2. Apa usaha apa yang akan kita lakukan biar nggak telat lagi? Nggak tidur lagi setelah bangun. Oke, selanjutnya perberes buku dari malam. Oke, dari Alfi tidurnya lebih cepat. Bantu mama sampai jam 10 aja. Oke, untuk Rais tidurnya lebih cepat. Kemudian bagus, main game jangan sampai lupa waktu. Oke, untuk kita dulu tidurnya lebih cepat. Bereskan buku waktu malam. Ini tidurnya lebih cepat. Main game terlalu. Oke, jadi sekarang kalian sebenarnya tahu kan apa usaha-usaha yang bisa kalian lakukan agar tidak telat lagi. Tapi kenapa kira-kira masih dilanggar nih? Kalian bisa berkomitmen nggak apa yang telah kalian ucapkan barusan? Bisa? Apa? Bisa berkomitmen nggak? Dengan apa yang kalian ucapkan barusan? Sebenarnya kan kalian tahu nih
waktu itu mulai sejak dini. Kalau bisa dari sejak lahir, dari sejak kecil aja kita udah diajari untuk disiplin. Misalnya kayak disiplin makan, waktu makan dijaga. Kalau pagi jam 8 makan, siang jam 1 atau jam 2 makan, malam jam 8 makan gitu. Kita memang dari kecil itu udah diajarkan untuk disiplin. Apalagi kita nih, ini kan udah gede, kita lagi udah masuk SMA. Ini kalau misalnya dari SMP aja kalian sudah banyak melanggar peraturan, gimana lagi nanti kalian waktu SMA, waktu bekerja? Saya yang bilang tadi waktu bekerja, kalau kita telat itu bakalan dipotong gajinya. Bisa jadi sampai dipecat. Paham? Oke, kira-kira ada niat untuk melanggar lagi nggak kalian? Akan telat lagi nggak? Kalau 1-2 kali itu masih bisa lah telatnya. Gimana? Ada niat untuk berubah? Ada? Oke, karena kalian katanya ada niat untuk berubah, coba sebutin satu komitmen yang akan kalian janjikan sama MIP, yang akan kalian jalankan supaya nggak telat lagi. Coba sebutkan satu komitmen. Contoh komitmennya, saya nggak akan telat lagi karena saya akan selalu bisa kayak apa? Akan selalu setiap bangun tidur itu nggak akan tidur lagi, misal. Nggak tidur lagi. Oke, abang? Cepat bangun. Oke, untuk Kais. Apakah mau main game sampai larut waktu lagi? Coba sebutin. Itu. Oke, untuk Bung Gadul. Usahakan jangan tidur telat. Untuk apa? Cepat tidur. Oke, jadi kalian sudah berkomitmen nih kan? Dimana ini kita kayak buat kontrak perilaku, dimana untuk 1 minggu ke depan, ini minggu ini kan kita libur, minggu puasa nanti, minggu masuk minggu setelah puasa kan kita sekolah kan. Nah, jadi kalau memang telat nih, kira-kira apa hukumannya? Apakah kalian mau dipanggil lagi di sini? Mau nggak? Mau dipanggil? Nggak mau. Nah, usahakan jangan telat lagi ya. Ini kamu dulu nih, depan lagi. Kamu kenapa? Ada kesalahan apa? Ada. Nanti kamera. Apa? Nanti kamera. Nanti kamera. Oke, jadi kalian udah tahu kan, maksudnya kalau yang dinamakan disiplin waktu itu sangat penting, apalagi untuk kita belajar. Cobalah kalian coba mulai dari sekarang. Kenapa? Depan lagi lah, depan lagi. Di depan lagi, kamu yang mundur terus. Oke. Kalian tadi udah berkomitmen, ya udah berjanji, udah buat usaha-usaha, memikirkan usaha-usaha apa yang bisa kalian lakukan supaya tidak terlambat lagi. Mungkin dengan nggak ada konseling kelompok ini kita kayak nggak terbuka pikirannya. Tapi setelah melakukan bimbingan konseling atau konseling kelompok ini, jadi terbuka pikiran kita. Kita mungkin dulu nggak memikirkan kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan supaya nggak telat lagi. Nah, dengan ada konseling kelompok ini sudah terpikirkan, apalagi kita sama-sama di sini berkelompok. Ada jawaban dari si Alfa, dari Alfi, dari Rais, dari Munazul dan juga Rafa. Oke, diharapkan ke depan kalian nggak bakalan telat lagi. Gimana? Boleh nggak? Nah, jangan telat lagi ya. Karena gini, kita udah diamanahin sama orang tua kita berdoa semoga kita itu sukses. Kalau orang tua kita berdoa semoga kita sukses, tapi kita nggak ada usaha untuk sukses, gimana? Kecewa kan orang tuanya? Nah, orang tua kita berharap kita itu menjadi anak yang baik, yang soleh, yang rajin, yang sukses, apalagi kaya. Nah, itu yang diharapkan orang tua. Kalau kita nggak disiplin, gimana kita mau kaya? Contohnya kerja, telat, dipecat, kurang gajinya. Kalau kurang gajinya gimana? Kaya nggak? Nggak ada kan? Makanya jangan pernah kali-kali kalian mengecewakan orang tua kalian. Gimana cara untuk membuat orang tua kita nggak kecewa? Dengan cara belajar yang rajin, yang tekun, yang disiplin. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bisa
ambil kesimpulan sebelum kita menutup konseling kelompok kita? Ada yang bisa ambil kesimpulan tentang yang kita bahas hari ini? Ayo, satu orang. Belum disetuju? Ada? Apa? Dan kesimpulan yang kita bahas hari ini apa aja? Terus kira-kira hasil dari konseling kelompok kita itu apa? Ini apa? Ayo. Coba apa yang telah kita bahas hari ini? Poin-poinnya aja. Apa yang orang sebutkan tadi bisa dijelaskan kembali atau disebutkan kembali yang menjadi kesimpulan untuk konseling kelompok kita hari ini. Jangan telat bangun, oke. Pagi, tidur cepat. Tutup buku pas malam. Jangan main game sampai larut malam. Terus ada yang bisa disimpulkan lagi? Oke, ini kan Alfa udah mengambil kesimpulan. Sekarang ini yang memberi kesimpulannya. Di mana kesimpulan dari konseling kelompok kita hari ini, kita telah membahas tentang keterlambatan sekolah. Jadi diharapkan kalian itu tidak ada yang terlambat lagi. Semua komitmen yang telah kalian berikan tadi atau kalian ucapkan tadi dan usaha-usaha yang telah kalian ucapkan tadi itu semoga dijalankan dengan baik. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak ada? Oke, Mir mau tanya nih. Gimana perasaan kalian setelah melakukan konseling kelompok ini? Gimana? Dari apa lagi? Apakah maksudnya dengan ada konseling kelompok ini, memuaskan? Bagaimana? Memuaskan kalau abang? Memuaskan ini? Memuaskan ini? Ini? Memuaskan. Oke. Karena berhubung mengingat waktu nih kan, kalian masuk pelajaran IPS kan setelah ini. Oke, kalian tadi kan sudah berkomitmen, jadi jika ada pelanggaran lagi, mungkin kalian akan dipanggil lagi. Semoga nggak akan dipanggil lagi ya, karena semoga di buku ini akan bersih nih, nggak ada catatan nama kalian lagi, baik di atributnya ataupun di terlambatnya. Oke? Bisa kan? Jaga komitmen kalian. Setiap apa yang telah kita katakan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Oke? Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang minta maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jaga ya komitmennya. Oke, semangat belajarnya, jangan sampai telat lagi. Oke, kalian sudah bisa kembali ke kelas.